Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan kami dari SMK Kristen YPPK Pare. Dan saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami SMK Kristen YPPK Pare. Saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan COVID-19. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya seperti yang ada tertera di layar, nanti bisa dibaca. Nama lengkap saya Fransiskus Hariwasono. Nanti saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris untuk kalian. Baiklah, untuk materi akan saya sampaikan. Pertama, pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Latin virion, yang artinya racun. Kalau kita berbicara dengan racun, pasti sesuatu yang membahayakan bagi makhluk lain. Ciri-ciri virus: pertama, bisa berkembang biak dalam sel hidup. Dia bisa menular ke makhluk hidup. Yang kedua, bisa menempel pada benda mati. Jadi bisa menempel di gagang pintu, di meja, atau yang lain. Yang ketiga, berukuran sangat kecil. Jadi virus itu bisa dilihat melalui mikroskop. Yang pertama, yang kaitannya dengan pengertian virus. Kemudian yang kedua, pengenalan virus. Kita mengenal virus itu dinamakan COVID-19. COVID-19 kepanjangannya dari Coronavirus Disease. Ini bahasa Inggris, artinya penyakit yang disebabkan karena adanya virus corona. Ini awal adanya virus corona itu dari Wuhan, Cina. Awal terjadinya virus ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ini tersebar karena adanya hidup yang kurang bersih, konsumsi dari makanan yang tidak sehat di negara Cina. Virus ini bisa menyebar ke seluruh dunia sehingga dinamakan pandemi. Jadi pandemi itu virus yang bisa menyebar di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk negara kita. Makanya dinamakan pandemi. Kemudian yang ketiga kaitan dengan mitigasi bencana virus corona. Ini kita artikan dulu apa arti dari mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Ini saya kutip dari pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Virus corona itu dimasukkan sebagai bencana karena akibat dari virus itu banyak merugikan banyak negara, termasuk negara kita. Banyak korban karena banyak yang meninggal karena adanya virus corona. Yang kaitannya dengan penanggulangan bencana, itu setiap daerah ada namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu yang membawai jika terjadi bencana, baik bencana yang kaitannya dengan bencana alam maupun karena adanya penyakit seperti yang kita alami saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak mudah terkena virus corona, maka kita harus hidup secara sehat. Kita harus punya cara hidup sehat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya kita harus bisa
jaga kebersihan, baik kebersihan yang kaitannya dengan kebersihan tubuh kita maupun yang ada kaitannya kebersihan di lingkungan kita. Kemudian kita harus konsumsi makanan yang sehat. Kebutuhan untuk tubuh kita perlu makanan yang bergizi. Kita juga perlu olahraga, karena saat ini mungkin kita tidak bisa olahraga di luar, kita bisa olahraga di sekitar rumah, olahraga yang ringan. Kemudian juga istirahat cukup. Sebenarnya sesuai dengan aturan, kita perlu istirahat tidur sebenarnya dalam satu hari minimal 8 jam. Kalaupun mungkin ketika kita tidur malam kurang, maka sebaiknya kita juga siang bisa tidur untuk mencukupi supaya istirahat kita setiap hari bisa 8 jam untuk tidur. Kemudian yang kelima kaitannya dengan sosialisasi di masyarakat. Kita mungkin sering mendengar banyak sekali anjuran baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh pejabat sekitar kita. Kita perlu memberi pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna mencegah dan menghambat supaya tidak mudah tersebar virus corona. Anak-anak, kita saat ini memang sedang menghadapi masalah kaitannya dengan virus corona. Oleh karena itu, sampai saat ini untuk pertemuan secara kelompok kita masih belum diperbolehkan. Kalaupun mungkin ada yang bisa, harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Misalnya kita harus memakai masker, harus cuci tangan sesering mungkin. Kalaupun kita perlu keluar, itu pun jika ada kepentingan yang sangat perlu. Kalau tidak, kita seharusnya tetap tinggal di rumah untuk menjaga supaya tidak banyak orang yang terkena virus corona. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan materi kaitannya dengan COVID-19 bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Mungkin jika virus corona bisa berakhir, kita akan bisa bertemu secara langsung. Selamat pagi.